Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam saudaraku, berjumpa lagi di dalam acara sejati di Radio Rasinda ini. Kita bersyukur sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Mari kita akan kembali, kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yang menolong kita, menuntun kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup mencapai harapan atas janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Dan renungan firman Tuhan pada saat ini bertemakan bersyukur dan setia dalam berkat yang kecil. Mengapa kita harus bersyukur dan setia dalam berkat yang kecil, saudaraku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan dunia ini manusia kadang untuk mencapai atau meraih berkat yang diharapkan, kadang maunya cepat langsung mendapatkan berkat anugerah yang langsung besar. Ingin segera menikmati berkat yang besar. Ingin semuanya serba cepat dan instan. Dan yang dimaksudkan berkat di sini bisa harta atau kekayaan, usaha, pekerjaan, jabatan, kedudukan sebagai karyawan tertentu, medali, penghargaan dalam keberhasilan tertentu, kepercayaan atau tanggung jawab dalam bidang tertentu, dan lain-lain, saudara. Manusia maunya langsung mendapatkan, diberi anugerah harta yang banyak, kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi, tanggung jawab yang besar dalam pekerjaan yang dalam bidang tertentu, atau langsung mendapatkan penghargaan atau medali, atau langsung mendapatkan bonus dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan ini sering kita alami tidak sesuai atau kadang berbeda dengan harapan atau keinginan kita. Kehendak Tuhan kadang berbeda. Tuhan punya rencana lain, cara lain. Tuhan membawa atau menuntun manusia atau kita orang-orang percaya untuk masuk dalam proses Allah, mengikuti tahap demi tahap, melewati mekanisme tertentu, harus melewati prosedur atau protokol sesuai dengan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Seperti kebenaran firman Tuhan yang kita akan bahas di sini, yaitu diambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya, saudaraku. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita renungkan di sini ada dua tokoh cerita, yaitu tuan dan hamba. Tuannya itu sebelum memberikan tanggung jawab perkara yang besar kepada hambanya, hambanya terlebih dahulu memberikan tanggung jawab perkara yang kecil. Setelah diketahui oleh tuannya, saudara-saudara, perbuatan hambanya itu baik dan setia, perbuatan hambanya itu, dan yang dimaksud baik dan setia itu bisa diartikan hambanya itu antusias, semangat dalam mengerjakannya, penuh sukacita, rajin, tekun, teliti dalam mengelola dan mengerjakan atas kepercayaan yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Hasilnya tidak mengecewakan, memuaskan tuannya, sehingga tuannya itu merasa senang, puas, bangga atas pekerjaan hambanya itu. Maka tuannya itu memberikan anugerah tanggung jawab perkara yang lebih besar atau besar kepada hambanya itu. Tuannya itu menjadi semakin mengenal dan yakin karakter, mentalitas, kemampuan hambanya itu, sehingga tuannya itu tidak khawatir, tidak akan
mengalami kerugian kalau nanti akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, usaha yang lebih besar atau pekerjaan yang lebih besar kepada hambanya itu, saudara-saudara. Demikian juga orang-orang percaya atau gereja Tuhan dalam merindukan berkat anugerah yang besar, saudara. Tuhan kadang mengarahkan kita, mengizinkan kita untuk mengawali, untuk menerima berkat perkara yang kecil dahulu. Mengapa demikian, saudara? Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan berkat anugerah yang besar kepada kita? Tidak langsung menjadikan kita kaya raya, punya kedudukan yang tinggi, dipercaya tanggung jawab yang langsung besar, langsung mendapatkan penghargaan atau medali, saudara. Tuhan kan Maha Kuasa, Dia bisa melakukan itu. Kenapa tidak melakukan itu? Tentu ini ada maksudnya. Tuhan tahu kebijakan yang tepat bagi gerejanya, bagi umatnya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, orang-orang percaya. Semuanya itu dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita, saudara. Misalnya ilustrasi seperti ini, ada seorang atlet angkat besi atau angkat berat. Tentu dia tidak tiba-tiba langsung mendapatkan medali penghargaan atau langsung menjadi juara. Dia harus mulai dari awal, harus latihan dan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Dalam latihannya pun dia tidak langsung mengangkat beban yang berat tentunya. Dia memulai mengangkat beban yang ringan dahulu, baru berangsur-angsur mengangkat beban yang lebih berat dan seterusnya. Seperti itu, saudara. Kalau dia langsung angkat beban yang berat, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Dia bisa celaka, bisa tertimpa beban besi itu, saudara. Tulang-tulangnya bisa patah, bisa mengalami luka yang serius, saudara. Saudara ingin mencobanya? Saya punya pengalaman, saudara. Pernah suatu saat latihan fitness, karena kurangnya pemanasan, langsung angkat atau menarik beban yang cukup berat menurut saya. Sehingga setelah mengangkat beban itu, kepala saya jadi pusing, mata berkunang-kunang, jadi kehilangan keseimbangan, saudara. Perut mual dan mau muntah rasanya. Mungkin ototnya belum adaptasi atau ototnya terkejut, kira-kira demikian, saudara. Demikian juga kita, orang-orang percaya, dalam mendapatkan anugerah berkat yang besar, saudara. Mengapa kita harus memulainya dari berkat yang kecil dahulu? Mengapa kita harus mengucap syukur dan setia dalam berkat yang kecil dahulu, saudara? Ada beberapa sudut pandangan alasan mengapa kita harus memulainya dari kecil, bersyukur dan setia dalam berkat yang kecil itu. Yang pertama dari aspek rohani dan karakter. Dilihat dari aspek rohani. Ya, kita dilatih untuk supaya kita ini belajar mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Termasuk dalam berkat anugerah yang kecil. Walaupun berkat itu kecil, kita ini dilatih apakah kita ini bisa mengucap syukur atau tidak dengan berkat itu. Ada kesadaran tidak bahwa berkat anugerah itu atau anugerah itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan berkat itu kepada kita. Melatih otot-otot rohani kita untuk bisa selalu mengucap syukur dalam berbagai hal, supaya kita semakin kuat dan dewasa dan memiliki karakter bersyukur selalu, saudara. Kita dilatih atau diuji bagaimana kita diberi berkat yang kecil itu, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana kita menjalaninya, bersukacita atau bersungut-sungut, meninggalkannya atau menyanyiakan tidak, mau merawat tidak, mau mengelola tidak, mau mengusahakan dengan rajin, dengan tekun, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh tidak, bertanggung jawab tidak atas berkat itu, sehingga ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban atas berkat itu, kita mengecewakan atau tidak. Itu, saudara, tujuan dan maksudnya. Sehingga nanti ketika kita diberikan berkat yang lebih besar atau berkat yang besar, kita sudah siap, rohani kita, karakter kita sudah teruji, saudara.
sudah terbentuk dengan baik. Dan juga saudara, supaya kita ini tidak menjadi sombong ketika kita nanti diberikan berkat yang besar. Bicara dalam kesombongan saudara, manusia itu memiliki bakat atau potensi atau dorongan yang kuat untuk menjadi sombong. Sekalipun orang itu sudah dalam Kristus, bahkan sudah menjadi pemimpin jemaat sekalipun, dia tidak lepas dari potensi untuk bisa menjadi sombong. Tidak sedikit manusia yang jatuh dalam kesombongan. Misal orang sombong karena prestasinya, sombong karena kekayaannya, sombong karena kedudukan yang dimilikinya, saudara-saudara. Sombong atas gedung gerejanya yang besar, sombong atas jemaatnya yang banyak, sombong karena terkenal dan sebagainya, saudara. Padahal saudaraku, kesombongan jelas-jelas sikap atau tindakan yang dibenci Tuhan dan bahkan dibenci juga oleh manusia. Tapi kenapa banyak orang melakukannya, saudara? Walaupun itu tahu kalau itu sombong. Dampak dari kesombongan adalah bisa menyakiti hati orang lain, tidak menghargai orang lain, melecehkan dan merendahkan orang lain, bisa merusak kerukunan dalam masyarakat. Itu efeknya sikap tindakan sombong, bisa mengacaukan banyak hal. Lalu yang berikutnya, aspek yang kedua yaitu aspek mentalitas. Mengapa kita harus bersyukur dan setia dalam berkat yang kecil? Dilihat dari aspek mentalitas ini, saudara, tujuannya adalah untuk membangun mentalitas rasa percaya diri di hati kita. Itu menjadi suatu training, menjadi suatu ladang latihan untuk melatih kebiasaan kehidupan kita dalam mengelola atau dalam dipercaya tanggung jawab tertentu. Supaya ada pengalaman, ada rasa tanggung jawab dalam berkat pekerjaan tertentu, dalam mengelola itu. Sehingga nantinya kalau nanti diberikan anugerah berkat yang besar atau tanggung jawab yang besar, efeknya tidak menjadi tanggung, tidak grogi, sudah terbentuk rasa percaya diri yang kuat, tidak salah tingkah, mampu adaptasi atau mengendalikan diri dengan baik, bisa mengatasi segala situasi yang ada, bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dikerjakannya, sudah terbiasa berelasi, bertatap muka dengan orang banyak, dan sebagainya, saudara. Contoh ilustrasi seperti ini. Suatu saat jika ada seorang rakyat pedalaman atau rakyat biasa yang belum pernah ketemu dengan presiden, belum pernah bertatap muka dengan presiden, belum pernah melihat atau masuk di istana yang begitu megah, begitu mewah, yang ada penjagaan dan protokol yang ketat di sana, saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana orang itu ketika suatu saat diundang, dipanggil presiden untuk ke istana untuk makan bersama dengan presiden. Apa yang terjadi, saudara? Orang itu akan bisa bingung loh, saudara. Bisa salah tingkah, grogi, bisa ngewel, bahkan bisa kencing di celana, saudara, karena dikuasai oleh rasa rendah diri, karena belum pernah menjalani atau mengalami sebelumnya, saudara-saudara. Itu kenapa perlu kita ini memulai dalam perkara atau berkat yang kecil. Yang ketiga, dilihat dari aspek skill atau keterampilan. Aspek yang ketiga ini, mengapa kita harus bersyukur dan setia dalam berkat yang kecil, dilihat dari aspek skill atau keterampilan, saudara, supaya kita ini terbangun, terbentuk keterampilan dalam mengatasi, mengusahakan, memanage
berkat itu di dalam diri kita. Pengetahuan dan pengalaman kita semakin bertambah. Skill atau keterampilan kita semakin terlatih, semakin lancar. Sehingga nanti kalau kita diberikan berkat atau tanggung jawab yang lebih besar, sudah siap dari segi kemampuan atau keterampilan kita. Kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu sangat kecil, tidak akan fatal. Akhirnya supaya tidak mengalami kerugian yang besar, saudara. Tidak mungkin dia akan melakukan satu tindakan yang bodoh. Contoh ayat dalam Lukas 16 ayat 10 di sana dikatakan, saudara, barang orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga setia pula dalam perkara-perkara besar. Ia yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Contoh di Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang sebelum mereka ini mencapai puncak dalam karirnya, sebelum dia menjadi seorang pemimpin yang handal, saudaraku, hidupnya itu juga dimulai dari berkat atau posisi yang terendah. Misalnya, saudara, Nabi Musa, sebelum Nabi Musa ini memimpin bangsa Israel, ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa pilihan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang besar ini, saudara. Dia mengawalinya menjadi gembala domba milik mertuanya. Baru setelah 40 tahun dia mengembalakan domba mertuanya, baru dia dipilih, ditunjuk Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang kedua adalah Yusuf anak Yakub. Yusuf anak Yakub ini pernah menjadi pemimpin di tanah Mesir, penguasa di tanah Mesir. Sebelum hambanya ini, saudara, memimpin atau menjadi pemimpin di tanah Mesir, dia pernah menjadi budak dan dipenjara karena difitnah, saudara. Jadi dia mengalami proses dalam titik terendah sebelum dia akhirnya diangkat setinggi-tingginya. Jadi saudaraku, mengapa kita harus bersyukur dan setia dalam berkat anugerah Tuhan yang kecil, saudara? Rupa-rupanya itu untuk membentuk dan melatih rohani kita, karakter kita, mentalitas kita, skill kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih terampil, lebih berpengalaman, lebih terlatih, melatih kesetiaan kita kepada tanggung jawab itu, kepada Tuhan atas anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, untuk mempersiapkan kita untuk mendapatkan berkat yang lebih besar atau lebih tinggi, saudara. Berkat yang kecil itu kadang dipakai Tuhan untuk menjadi batu loncatan untuk mendapatkan berkat yang lebih besar, atau itu menjadi kunci bagi kita, bagi orang-orang percaya untuk mendapatkan berkat Tuhan yang lebih besar lagi kepada kita. Dan itu juga kalau kita ini bersyukur dan setia dalam perkara kecil, itu bisa menjadi suatu kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi bagian dalam pelayanan kita, menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan itu menjadi kewajiban kita yang harus kita taati, saudara-saudara. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara saat ini dalam pergumulan,
atas berkat yang saudara terima. Mungkin berkat saudara ini masih kecil. Saudara bertanya-tanya, kok jabatan saya masih rendah? Kok usaha saya masih kecil? Kok plan saya masih terlalu sederhana, hanya cuma melakukan itu? Kok jemaat saya juga masih sedikit? Kok gereja saya belum punya gedung gereja? Seperti itu kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita tetap semangat mensyukuri dan setia atas berkat, atas apa yang saat ini saudara nikmati, saudara alami, saudara terima, saudara. Cinta itu dengan sungguh-sungguh kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tekun, rajin, teliti, maksimal dalam mengelola, dalam mengerjakannya, dalam merawatnya. Seolah-olah kita ini sudah mengelola atau menerima berkat yang besar, saudara. Saya yakin jeripayah kita, dalam kesetiaan kita, dalam ketekunan kita, dalam pelayanan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti suatu saat akan menambahkan berkat yang besar kepada kita. Tuhan tidak akan pernah menutup mata, saudara. Siapapun yang menabur dengan bercucuran air mata, pasti Tuhan akan berikan kesempatan kepada kita untuk menerima, untuk menuai berkat penuh dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap setia atas anugerah kita yang kita terima sekalipun kecil. Mari kita akan berdoa. Maha besar Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Sekalipun berkat anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan kami, Tuhan. Sekalipun berkat yang kami terima itu masih terlalu kecil, ya Tuhan. Namun kami bersyukur, ya Tuhan, karena Tuhan punya rencana indah dan terbaik atas semuanya itu, atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga kesempatan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan motivasi atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan lewat radio Rasinda ini, Tuhan. Biarlah ini memotivasi kami, memberikan semangat kepada kami, untuk mendorong kami, untuk kami terus optimis dan yakin dan terus berharap kepada Tuhan dan tekun dalam mengerjakan apapun pekerjaan ataupun usaha, apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, Tuhan. Sekalipun itu masih kecil, ya Tuhan, Kau beri kekuatan kepada kami untuk kami menjalaninya, Tuhan, untuk mensyukurinya, Tuhan, untuk setia di dalamnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan, para pendengar dimanapun berada, hamba berdoa berkatilah mereka, Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala perkara kehidupan mereka. Tuhan, tolong atas setiap kesulitan mereka. Tuhan, berikan semangat kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka untuk mereka menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sekian saudaraku dari saya, sampai ketemu lagi di dalam acara sejati yang berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.